Hai everyone, balik lagi di channel Muara Sungai bareng aku Mr. Introvert. Adapun di video pembahasan kali ini aku akan membahas 3 berita. Yang pertama datang dari Bapak Nusron Wahid selaku Menteri ATR yang baru-baru ini meminta maaf atas pernyataannya sebelumnya yang mengatakan bahwa tanah rakyat adalah tanah milik negara. Berita yang kedua datang dari selebgram Aziza Salsa yang merupakan istri dari pesepak bola Pratama Arhan yang melaporkan akun YouTube dan akun TikTok yang telah dituding menyebarkan fitnah ke Bareskrim Polri. Dan yang ketiga adalah berita dari seputar film animasi Merah Putih One for All ya, yang dimana sang kreator ini buka suara terkait filmnya yang dituding membeli aset animasi 3D dari luar negeri. Seperti apa? Kita langsung bahas. Berita yang pertama datang dari Bapak Nusron Wahid. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Nusron Wahid selaku Menteri ATR Agraria Tata Ruang maksudnya ya. Sebelumnya kan ini pernah menyampaikan ya dalam sebuah pertemuan bahwa beliau menyatakan bahwa tanah masyarakat merupakan tanah milik negara dan hal tersebut membuat publik gaduh ya. Salah paham pun terjadi di antara publik ya. Nah, baru-baru ini beliau, Bapak Nusron Wahid, mengklarifikasi pernyataannya dalam sebuah video yang diunggah di media sosial Instagram Kementerian ATR Strip BPN. Beliau mengatakan dalam videonya tersebut, yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Selain itu, ia juga menegaskan kembali bahwa pernyataannya tentang negara yang memiliki tanah bukan berarti masyarakat sama sekali tidak memiliki tanah. Bukan berarti kalau kami menyatakan bahwa sesungguhnya negaralah yang memiliki tanah, bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah. Itu tidak benar, kata beliau ya. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Sekali lagi kami mohon maaf, kata beliau. Lantas sebelumnya apa sih yang dikatakan oleh Bapak Nusron Wahid mengenai semua tanah adalah milik negara? Nah, pada mulanya Bapak Nusron Wahid itu turut menyampaikan tentang kebijakan penertiban tanah yang terlantar. Menurutnya, penetapan tanah terlantar membutuhkan waktu sekitar 587 hari, jadi tidak bisa serta-merta langsung ditetapkan dan diambil oleh negara. Beliau mengatakan, jadi kalau sudah sampai dikasih surat cinta atau peringatan, dia pemilik tanah kemudian protes, berarti yang bersangkutan itu memang tidak punya niat untuk mendayagunakan dan memanfaatkan tanah. Setelah itu, Nusron sempat mengatakan bahwa tanah dimiliki oleh negara dan masyarakat hanya menguasai karena diberikan hak kepemilikan oleh negara. Nah, kini kata beliau dalam kalimat penegasannya, kebijakan penertiban tanah terlantar tidak akan menyasar tanah milik rakyat. Tanah sawah produktif, pekarangan, maupun tanah waris yang dimiliki warga, terutama yang berstatus sertifikat hak milik, dipastikan aman nih teman-teman. Beliau mengatakannya, yang kami tertibkan bukan tanah rakyat, bukan sawah rakyat, dan bukan tanah waris rakyat. Fokus kami hanya pada HGU, hak guna usaha, dan HGB, hak guna bangunan, berskala raksasa yang dibiarkan menganggur. Menurutnya, sasaran penertiban adalah HGU dan HGB berskala besar yang luasnya mencapai jutaan hektar namun tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan. Kondisi ini menghambat pemerataan akses dan pemanfaatan lahan bagi masyarakat. Kita lanjut berita yang kedua yang datang dari istri pesepak bola Pratama Arhan yakni Azizah Salsa
yang melaporkan seorang YouTuber ke Bareskrim terkait pencemaran nama baik. Sebenarnya nggak hanya YouTuber aja ya, ada satu akun TikTok ya yang dilaporkan oleh Azizah Salsa. Seperti yang aku lansir dari Detikcom ya, wanita bernama Nurul Azizah Rosiade atau yang akrab dikenal sebagai Azizah Salsa melaporkan akun TikTok @ibaratbradpitt dan akun YouTube Nice Guy Mo ke Bareskrim Polri pada 12 Agustus 2025 kemarin. Dua akun tersebut dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dengan terregister nomor registrasi LP-B-387-8 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 12 Agustus 2025. Pengacara Azizah Salsa yakni Anandia Dipo Pratama mengatakan, kami sudah membuat laporan atas pelaporan kepada akun TikTok dan akun YouTube yang melakukan fitnah kepada Azizah dan hari ini sudah berjalan ya. For your information, unggahan yang membuat Azizah Salsa berang hingga memutuskan menempuh jalur hukum adalah mengenai tudingan yang dialamatkan kepadanya, yakni menyebutkan bahwa istri pesepak bola Pratama Arhan tersebut telah berselingkuh. Bahkan tak hanya sekedar menuding, akun tersebut juga menyebut bahwa Azizah telah melakukan hubungan terlarang dengan sang mantan kekasih, di mana sudah melakukan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Yang di sini kita harus memberi efek jera bagi masyarakat agar bersosial media agar lebih baik lagi. Jangan menyebarkan fitnah yang belum tentu kebenarannya, ujar sang pengacara. Meski telah memaafkan, pihak Azizah Salsa mengaku tak akan memberikan toleransi perihal fitnah yang disebarkan kedua pemilik akun tersebut. Pihaknya akan tetap menempuh proses hukum. Di sini kita harus beri pelajaran dari teman-teman hari ini. Kita sudah melakukan pelaporan karena Azizah sudah baik hati untuk memaafkan akun-akun yang sebelumnya. Pada saat ini mungkin kita kasih efek jera. Mungkin tidak ada permohonan maaf karena itu sudah kelewatan. Sudah menyinggung hati keluarga Azizah, kata pengacaranya ya. Nah, kedua pemilik akun tersebut dilaporkan dengan pasal 45 ayat 4 dan ayat 6 Jungto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Nah, berita terakhir datang dari dunia perfilman Indonesia, tepatnya film animasi Merah Putih One for All yang sebelumnya ini kan dikritik oleh para warganet terkait dengan kualitas animasinya yang di bawah standar menurut mereka ya. Dan sekarang ini kritikan itu datang kepada film ini juga, melainkan film ini katanya ya animasinya itu seperti dibeli dari toko animasi luar negeri. Aset tanpa penyesuaian yang memadai membuat film ini minim nuansa lokal, ujar mereka, dan terasa aneh secara keseluruhan. Para warganet menilai bahwa selera artistik animatornya kurang sehingga semakin memperkuat kesan buruk pada film. Nah, menjawab tudingan dari netizen ini, sang kreator Endiarto pun mengklarifikasi ya, seperti yang dilansir dari detik.com gitu ya. Endiarto mengatakan sebuah film animasi itu ada kebebasan gaya. Di situ kita bisa dapatkan interpretasi dari keahlian animator lalu diformulasikan dalam bentuk visual. Kalaupun itu mendekati dan hampir mirip kan nggak bisa kita harus patok. Dunia itu luas, kalau ada kemiripannya ya itu sah-sah saja. Hendiarto kemudian mengatakan animator yang terlibat dalam produksi Merah Putih One for All sejak awal tidak berniat membuat visual mirip seperti karya-karya lainnya gitu ya. Mereka disebut bekerja keras untuk menciptakan dunia film animasi tersebut, termasuk
membuat latar alam pedesaan. Ia pun menyerahkan semua komentar itu kepada penonton selama penilaian tersebut terlontar setelah menyaksikan film Merah Putih One for All secara keseluruhan. Cuma pada awalnya animator kami bukan bermaksud begitu, katanya. Dia mengeluarkan segala usaha termasuk membuat alam pedesaan. Kami serahkan justifikasi itu dari penonton, cuma kalau belum menonton secara penuh kan rasanya tidak fair. Saran kami ayo ditonton dulu baru memberi komentar. Apapun itu baik atau tidak baik. Nah itu kata sang kreator Bapak Endiarto terkait dengan filmnya yang belum tayang sudah banjir kritikan. Nah itu tadi 3 berita yang bisa aku sajikan ke kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.